Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kita akan belajar materi tentang matriks. Ini merupakan materi dari kelas 11. Matriks. Jadi, apa sih arti dari matriks ini? Matriks adalah susunan berbentuk persegi panjang dari M kali N elemen atau biasanya isinya itu berupa bilangan yang disusun dalam M baris dan N kolom. Lalu, untuk matriks ini sendiri, simbol matriks itu menggunakan huruf kapital. Contohnya di sini matriks A dan matriks B dibuat dalam bentuk huruf kapital. Lalu untuk ortomatriks adalah banyak baris dan kolom pada matriks. Contohnya adalah matriks A M kali N. M kali N ini merupakan ordo dari matriks A, di mana M itu menandakan banyaknya baris dari matriks A, dan N ini menandakan banyaknya kolom pada matriks A. Itulah arti dari M kali N, yaitu baris kali kolom yang menandakan berapa banyakkah baris maupun kolom pada suatu matriks. Adapun bentuk umum dari suatu matriks yaitu contohnya huruf kapital ini merupakan arti dari matriks A atau namanya adalah matriks A. Sedangkan untuk 4 kali 3 ini merupakan ordo dari matriks A yang menandakan bahwa di sini ada 4 baris dan 3 kolom anggota dari matriks A sampai L ini merupakan elemen-elemen dari matriks A atau anggota dari matriks A. Untuk ABC ini merupakan baris 1 dari matriks A. Kemudian DEF ini merupakan baris kedua. GHI ini merupakan baris ketiga. Dan CKL ini merupakan baris keempat. Ingat ya, bahwa baris itu selalu mengarah secara horizontal. Sedangkan kalau yang vertikal seperti ini, A, D, G, dan J ini merupakan kolom 1. Kemudian B, E, H, K ini merupakan kolom kedua pada matriks A, dan C, F, I, L ini merupakan kolom ketiga pada matriks A. Sekarang kita sudah mengenal mana baris dan mana kolom pada matriks A. Makanya di sini dituliskan bahwa ordonya adalah 4 kali 3 karena terdapat 4 baris pada matriks A. Ini ada 4 baris, kemudian ada 3 kolom pada matriks A, dan inilah banyaknya kolom pada matriks A. Misalkan di soal menanyakan E itu berada di baris dan kolom keberapa. Sekarang kita tandai yang ditanyakan di sini adalah E. Maka kita lihat E ini terletak di baris keberapa. Nah, di sini ya, E terletak di baris kedua. Lalu kita tandai lagi, E itu terletak di kolom keberapa? Ya, E terletak di kolom kedua. Maka E ini berada di baris kedua, kolom kedua. Kemudian G. Jika yang ditanyakan itu adalah G, maka kita tandai lagi di sini. Manakah baris dan kolom pada urutan G? Kita lihat, G ini terletak pada baris ketiga dan kolom pertama. Maka G ini di baris ketiga kolom pertama. Selanjutnya adalah C. Sama, kita tandai lagi C-nya, dan kita lihat C ini posisinya terletak dari baris keberapa, dan ternyata C terletak di baris pertama. Kemudian, dia di kolom ketiga, maka C berada di baris pertama kolom ketiga. Kita tinggal melihat urutan barisnya, yang keberapa dan kolom keberapakah letak dari elemen-elemen matriks yang ditanyakan. Yang terakhir adalah L. Kita tandai lagi dari L ini berada di baris keempat dan kolom ketiga, maka jawabannya L ini berada di baris keempat, kolom ketiga. Begitulah cara kita untuk menentukan letak baris dan kolom pada elemen matriks. Selanjutnya, yaitu transpose matriks. Apa sih arti dari transpose matriks ini? Artinya yaitu perubahan letak elemen matriks. Nah, perubahannya ini bagaimana? Perubahan dari baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Lalu bagaimanakah cara penulisan dari transpose matriks ini? Cara penulisan transpose matriks ini yaitu disimbolkan dengan huruf T besar atau T kecil. Contohnya seperti ini ya. Transpose dari matriks A dipangkatkan dengan T besar, atau transpose dari matriks B atau B transpose. Nah, boleh ditulis dengan B besar untuk menandakan itu merupakan matriks B dan T kecil ini merupakan transposnya. Adapun contoh dari transpose matriks ini sendiri, misalkan ada sebuah matriks A berordo 3 kali 2 yang artinya di sini adalah ada 3 baris dan 2 kolom, di mana anggota-anggota matriksnya itu adalah 5, 2, 4, 1, 3, 6. Kemudian jika ditanyakan di sini adalah transpose dari matriks A ini sendiri, adapun perubahannya yaitu menjadi A transpose 2 kali 3 sama dengan 5, 4, 3, 2, 1, 6. Nah, apa saja perubahan mula-mula dari matriks A menjadi A transpose? Yang pertama, terjadi perubahan pada ordonya yang mula-mulanya di sini adalah 3 kali 2
itu menjadi 2 kali 3. Berarti banyaknya baris dengan kolom yang mula-mula pada matriks tersebut setelah ditranspos itu akan menjadi kebalikannya. Misalkan di sini ada 3 kali 2, maka setelah ditranspos akan menjadi 2 kali 3, di mana mula-mula 3 baris 2 kolom akan berubah menjadi 2 baris 3 kolom. Perubahan lainnya terletak di sini ya. Pada baris berubah menjadi sebuah kolom, di mana penulisan awal mulanya kita buat menjadi baris. Itu akan menjadi kolom nantinya. Jadi kita tinggal mengubah posisinya saja. Itu tidak hanya berlaku untuk 5 dan 2 saja, tetapi juga untuk 4, 1, dan 3, 6. Coba perhatikan di sini semuanya. Semuanya juga berubah menjadi kolom yang awal mulanya baris dan adapun perubahan lainnya yaitu mula-mula kolom menjadi sebuah baris. Coba perhatikan di sini. Awalnya 5, 4, 3 ini merupakan suatu kolom. Setelah kita transpos, maka matriks A ini dia akan menjadi sebuah baris. 5, 4, 3-nya itu juga berlaku untuk 2, 1, 6 yang mulanya berbentuk kolom itu akan kita tulis berubah menjadi sebuah baris. Jadi itulah inti dari transpose matriks. Kita tinggal mengubah barisnya menjadi kolom, kolom menjadi baris.